Tiago, I don't know who's Margo. I just hit this lotto. I'm building up my cargo. Halo semua, berjumpa lagi bersama saya Dian Trisna ZA. Ayo kita belajar bersama tentang materi mobilitas sosial. Oh iya, apa yang kalian ketahui tentang mobilitas sosial? Kita bahas tentang pengertiannya dulu ya. Mobilitas sosial berasal dari kata mobilis yang artinya bergerak dan sosial artinya masyarakat. Jadi, mobilitas sosial adalah gerakan masyarakat. Secara harfiah, mobilitas sosial adalah suatu gerakan yang terjadi karena berpindah atau berubahnya posisi seorang atau sekelompok orang pada saat yang berbeda-beda. Sedangkan menurut para ahli, salah satunya Surjono Sukanto, mengatakan bahwa mobilitas sosial ialah suatu gerak dalam struktur sosial pada pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Mengenai status sosial, mengapa orang-orang zaman sekarang pengennya status sosial lebih tinggi ya? Ya, karena demi tercapainya kesejahteraan hidup. Tentu saja, sebagai manusia, selalu menginginkan yang terbaik dalam hidup, terutama status sosial yang melekat pada dirinya. Selanjutnya, coba dijawab, apa saja sih bentuk-bentuk mobilitas sosial? Benar, ada mobilitas sosial vertikal dan juga mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Apa sih perbedaan keduanya? Baiklah, kita bahas secara bersama-sama. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Sosial ini terbagi menjadi dua, yaitu social climbing dan social sinking. Apa ya maksud dari social climbing dan social sinking itu? Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya status sosial seseorang dari rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya, Ibu Trisna adalah guru IPS yang berprestasi di sekolah A, kemudian diangkat menjadi kepala sekolah di sekolah B. Social sinking artinya proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Contohnya, seorang bupati yang tidak menjabat lagi karena habis masa pemerintahan. Satu lagi, berhalang melaksanakan tugas, memasuki masa pensiun, itu termasuk dari mobilitas vertikal ke bawah loh. Lalu mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sederajat. Berikut contohnya. Yuk bahas materi selanjutnya. Faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Sekarang kita coba menjelaskan tentang faktor pendorong. Apa saja ya faktornya? Pertama, yaitu faktor struktural. Artinya, mobilitas sosial bukan berdasarkan keturunan, tapi prestasi. Contohnya, presiden yang menjabat di Indonesia berasal dari masyarakat biasa. Kedua, faktor individu. Mobilitas sosial yang ditentukan oleh sikap dan tingkah laku individu. Contoh, dengan ambisi dan komitmen dalam hidup mampu mengubah status sosial seseorang. Yang ketiga, faktor sosial, yaitu mobilitas sosial berdasarkan status yang dimiliki orang tuanya. Status sosial ini dapat ditingkatkan dengan kegigihan dan kerja keras. Yang keempat, faktor ekonomi, yaitu mobilitas sosial berdasarkan keadaan ekonomi yang dimilikinya. Contohnya, kondisi ekonomi yang baik cenderung mudah mencapai sesuatu. Kelima, faktor politik. Mobilitas sosial yang dipengaruhi oleh politik pemerintahan. Salah satu contohnya, akibat peperangan, pemerintahan dalam negeri tidak stabil. Dan yang terakhir, kemudahan dalam akses pendidikan, seperti adanya kemajuan iptek dalam pendidikan. Seperti halnya juga pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi. Lalu, selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat mobilitas sosial. Apa saja faktornya? Yaitu kemiskinan dan diskriminasi. Mengapa kemiskinan? Karena masyarakat miskin sangat sulit mencapai status sosial tertentu. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Diskriminasi, yaitu pembedaan perlakuan, suku, agama, ras, dan antar golongan. Contoh, pendidikan masa Hindia Belanda, perbedaan antara keturunan Eropa dan pribumi. Terima kasih telah menonton.